kita, maka susah kita untuk mengusirnya keluar, susah kita untuk mengalahkannya, susah kita untuk menghabisinya. Maka nafsu adalah musuh dari dalam, maka susah kita untuk mengalahkannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, musuh yang paling kuat, musuh yang paling susah untuk mengalahkannya adalah namanya nafsu. Bukan kafir, kata Imam Al-Ghazali. Kafir musuh yang nampak, kafir musuh dari luar. Musuh dari luar dan musuh dari yang nampak itu mudah untuk menghabisinya. Maka oleh karena itu, ini nafsu. Tapi berbeda dengan nafsu yang dimaksud di dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berbeda dengan nafsu yang dimaksud di sini. Siapa nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang dia tatmainnul qulub, yang hatinya selalu tenang, hatinya tak pernah galau, hatinya tak pernah risau. Kenapa? Karena hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan musibah, dia cepat ingat Allah. Ketika diuji dengan banyaknya rezeki, dia tetap ingat Allah. Ketika diberikan ujian pangkat jabatan, dia ingat kepada Allah. Maka ketika dia sudah mengakhiri dunia, maka nafsul mutmainnah akan muncul daripada hatinya. Tapi ketika jiwa tidaklah tenang lagi, ketika jiwa risau, ketika jiwa sudah galau, maka ketika itu mutmainnah pun takkan mau masuk ke dalam dada kita. Kenapa? Karena semuanya bukan untuk Allah. Pangkat jabatan habis dengan dunia kita saja, harta kekayaan habis kita nikmati dengan dunia kita saja. Ketika kita meninggal dunia, maka tidak dapatlah mutmainnah kepada kita, tapi kita mendapatkan yang namanya nafsul ammaratum bisu'in. Maka di sini Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang selalu terpaut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka oleh karena itu, orang yang mendapatkan jiwa yang tenang, orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal tadi disebutkan mereka selalu dengan Allah. Ketika mereka diuji oleh Allah, dia ingat Allah. Diuji kekayaan oleh Allah, beliau dengan Allah. Ketika susah juga dengan Allah. Ketika mendapat pangkat jabatan, dia dengan Allah. Kekayaan dengan Allah. Maka ketika dia selalu berhubungan dengan Allah, ketika dia akan kembali dengan Allah, Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk jiwa yang tenang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau, kembalilah kepada Allah. Allah memanggil, irji'i, ayo kembali, pulang, pulang, kata Allah, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka orang yang mendapatkan nafsul mutmainnah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan nafsul mutmainnah, memang dari kehidupan dia sudah bersama Allah, senang susah dia bersama Allah. Maka ketika dia meninggal dunia, Allah langsung memanggilnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau yang meridai. Fadkhuli fi ibadi, engkau masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di saat malam ini kita bermohon kepada Allah, kita mudah-mudahan Allah golongkan kepada orang-orang yang memiliki nafsul mutmain, orang-orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, nafsu yang lembut, nafsu yang tenang, sehingga nanti akan kembali kepada Allah pun dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan nafsul mutmainnah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ayat yang ayat ini berkenaan dengan ayat Lailatul Qadar. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat populer ketika seseorang sudah berada di separuh terakhir Ramadan. Ayat yang biasa yang selalu dibaca dan diulang-ulang adalah ayat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Orang-orang dahulu kala banyak bingung tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu ada 49 pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar di dalam kitab Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram. 49 pendapat ulama tentang malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. 49 itu kebanyakan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan. Imam Ghazali menguncinya lagi di dalam Ihya Ulumuddin, idza awwalu siyamu yaumis thulatsa'i fal Lailatul Qadri 27 laila. Katanya apabila awal Ramadan di hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau memang begitu, kita awal puasa kemarin hari Selasa, maka hari inilah insya-Allah Lailatul Qadarnya menurut madrasahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kita bermohon kepada Allah, kita yang munajat hari ini, kaum muslimin di mana saja di dunia munajat pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan fadilah malam Lailatul Qadar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai kosongkan diri kita daripada zikir, jangan kosongkan diri kita daripada bertilawah. Selalulah kita mengingat Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu niat masuk masjid tadi kita sudah membaca. Pas naik eskalator tadi, tangga tadi, ada tertulis di pintu, di awal pintu itu, di atasnya tertulis niat i'tikaf. Kita mesti harus punya niat i'tikaf ketika masuk ke dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku masuk masjid ini sunnah i'tikaf karena Allah. Selama kita berada di dalam masjid, barulah kita dicatat orang yang sebagai melakukan dan mengamalkan i'tikaf. Maka yang belum punya niat, niatlah. Jumhur ulama mengatakan la yasihul i'tikafu illa biniyatin. Tidak sah i'tikaf seseorang kecuali dengan adanya niat. Kecuali mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, mazhabnya Imam Hanafi tidak mensyaratkan sahnya i'tikaf itu niat, tapi jumhur ulama mensyaratkan sahnya i'tikaf harus mesti dengan niat. Maka berniatlah kita di malam hari ini, aku i'tikaf di masjid ini ya Allah, sunnah karena Engkau ya Allah. Selama kita berada di masjid ini, Allah pun mencatat kita bagian daripada orang yang sedang melaksanakan i'tikaf. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam apa itu? Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang-orang yang bermunajat di dalamnya, orang-orang yang beribadah di dalamnya, dia mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih daripada 1000 bulan. Kata para ulama, pada malam Lailatul Qadar itu yashtaghilunal malaikah, seluruh malaikat pada sibuk. Sibuk semuanya para malaikat, termasuk malaikat maut pun sibuk. Malaikat mungkar dan nangkir pun sibuk ketika malam Lailatul Qadar. Mengapa? Mereka mengaminkan doa orang-orang yang berdoa di malam itu. Mereka mengaminkan doa orang-orang bermunajat pada malam itu. Maka oleh karena itu kita tidak ingin pada malam hari ini Lailatul Qadar kita diganggu oleh masalah dunia. Kita tak ingin malam hari ini yang sekejap saja diganggu oleh urusan-urusan dunia kita. Hilangkan urusan-urusan dunia, hilangkan pikiran kotor di dalam otak kita. Hindarkan sejenak daripada alat komunikasi yang membuat kita lalai selama ini kepada Allah. Dengan waktu yang sekejap saja, kita ingin pada malam hari ini kita fokus dengan Allah. Kita ingin bermunajat dengan Allah. Kita ingin mengadu kepada Allah. Kita ingin nak menyampaikan segala kebutuhan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merindukan jiwa kita adalah jiwa yang mutmainnah. Baik, itulah kajian kita. Setelah ini kita membaca Ratibul Haddad, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan salat sunat
tahajud, kemudian muhasabah, dan barulah kita sahur bersama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.